Alhamdulillah kepada para bapak yang masih berada di dalam, kata Allah untuk merapikan dulu saatnya supaya di mana menimba ilmu boleh nanti dulu ke depan, kalau lagi ke depan nanti di saat depan boleh jadi dulu. Langsung saja saya persilakan waktu depan kepada Ustaz dari Firdaus Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat, para jamaah al-mubarakun. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Kita akan melanjutkan pembahasan salah satu kitab yang sangat penting berkaitan dengan urusan hati dan penyakit-penyakitnya, yaitu Ad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Kitab ini sudah pernah dijelaskan di awal. Kitab ini adalah jawaban Ibnu Qayyim tentang terhadap pertanyaan seorang murid bertanya tentang penyakit yang menimpa seseorang, kemudian dijawab dan jawabannya sebuah kitab, sebuah buku. Terakhir kita sudah membahas tentang senjata-senjata yang bisa menjadi awal bagi kita. Di awal sudah pernah kita bahas di antara penyakit itu adalah ketidaktahuan, kebodohan. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan terhadap orang yang menjawab pertanyaan tentang seorang sahabat, jadi ada sahabat lagi sahabat kemudian jatuh, kepalanya terkena batu, kemudian berdarah, dan di malam hari istirahat, kemudian mimpi junub. Di pagi harinya dia nanya kepada sahabatnya, saya ini junub, apakah saya mandi atau saya ilmu aja? Sahabatnya ini nggak punya ilmu, dia jawab tanpa ilmu. Kata sahabatnya, kamu harus mandi, ada air, nggak boleh menurut tayamum. Pakai ilmu nggak ini? Nggak pakai ilmu. Dia jawab dengan apa yang sebenarnya dia tahu. Kemudian mandilah sahabat ini, kemudian dia menggigil dan meninggal. Beritanya sampai kepada Nabi, kemudian kata Nabi, "Qatalu," kata Nabi, dia mereka telah membunuh sahabat ini. Qatalahumullah, semoga Allah membalas membunuh mereka. Kata Nabi, "Alas selalu, kenapa mereka tidak bertanya?" In lam ya'lamu, kalau mereka tidak tahu, kata Nabi. Fa inna, sesungguhnya dawa ulai aswal, obatnya ketidaktahuan adalah bertanya, belajar. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara penyakit yang paling tinggi adalah apa? Ketidaktahuan, kebodohan, yang menyebabkan kita menjadi syubhat, sama dalam memandang agama, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Dan ketidaktahuan ini kalau tidak diobati bisa membunuh orang, bisa membunuh dirinya sendiri, bisa membuat kerusakan, kehancuran, dan banyak kezaliman. Ya, salah satunya adalah riwayat tadi ada sahabat, ada seorang yang bertanya kepada seseorang, orang ini sudah pernah membunuh 99 orang. Dia bertanya, saya sudah membunuh 99 orang. Ya, kalau saya bertobat diterima nggak Allah? Jawabannya apa? Tidak. Jawab pakai ilmu nggak? Nggak pakai ilmu, dibunuh. Jawab nggak pakai ilmu, jadi mati. Nanya ke yang satu lagi, saya sudah membunuh 100 orang. Ya. Kalau saya taubat diterima nggak? Orang ini jawab pakai ilmu, diterima. Sebesar apapun dosa, kalau kamu bertobat kepada Allah akan diterima. Pergilah ke sebuah desa, sebuah orang soleh, ada sedang bertobat dari sana. Maka berangkatlah dan diwewekan. Nah, maka ini yang kedua, kemarin sudah dibahas juga, ya, bahwa di antara obat yang paling agung adalah Al-Quran. Obat yang paling agung adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah obat urusan batin dan obat urusan zahir. Rasul pernah terkena sihir, diobatinya dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Al-Quran juga adalah obat bagi urusan batin, urusan-urusan yang berkaitan dengan hati. Ya, orang yang misalnya tersesat, orang yang tidak tahu jalan yang benar, orang tidak tahu cara bagaimana beragama, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan Al-Quran adalah yang ila rusyi. Surat Al-Jin disebutkan Al-Quran itu menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam surat lain Allah mengatakan, ya, demikianlah kami turunkan kepadamu ruhan min amrina. Ruh, Al-Quran itu adalah ruh. Maka dalam ayat disebutkan seorang mukmin, seorang muslim yang tidak di dalam hati tidak ada Al-Quran, dia seperti mayit, tidak ada ruh. Karena ruh itu adalah salah satunya Al-Quran. Orang yang berjalan dengan Al-Quran dia memiliki ruh. Maka ketika dia memiliki ruh, dia bisa hidup, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau tidak ada Al-Quran dalam dirinya, dia akan kehilangan arah. Al-Quran berarti syifaun. Al-Quran adalah obat. Berikutnya kemarin terakhir kita bahas juga di antara senjata untuk mengobati diri kita adalah berdoa. Ya, kita sudah bahas tentang doa. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Masih masalah doa. Sekarang saya ini tanya kajian kita. Ya. Kalau orang berdoa, ya, orang berdoa, tapi sudah ditakdirkan atau ditakdirkan oleh Allah tidak akan dikabulkan atau tidak dikabulkan, ya, maka yang terjadi apa? Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Orang tidak berdoa, tapi oleh Allah ditakdirkan dia akan dapat sesuatu yang dia tidak minta. Terjadi tidak? Terjadi. Ungkapan ini, kalau salah dipahami, maka akan muncul orang-orang yang pemahaman yang menyimpang. Maka mereka akan mengatakan tidak ada manfaatnya berdoa. Kalau sudah Allah takdirkan, maka bakal jadi. Kalau tidak Allah takdirkan, maka tidak akan terjadi. Maka ini adalah pemahaman yang sangat menyimpang. Sama seperti orang yang mengatakan, ya, kita tak perlu makan. Kalau Allah takdirkan kenyang, ya kenyang. Kalau Allah takdirkan kita nggak haus, nggak akan haus. Mereka menghilangkan sebab. Padahal doa itu adalah sebab, dan doa adalah salah satu usaha sebab kita yang menyebabkan kita mendapatkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salah satu ayat disebutkan, di antara cara Allah mengabulkan doa kita adalah dengan mengangkat takdir-takdir buruk dari kita dan Allah tetapkan bagi kita takdir yang baiknya. Maka ketika ada orang memahami bahwa kita tidak perlu berdoa, kenapa berdoa? Karena kalau Allah takdirkan dia jadi, kalau Allah terjadi. Ini pemahaman Islam. Ada pemahaman yang kedua yang juga keliru. Maka orang mengatakan doa itu hanya urusan ibadah saja, karena urusan hasilnya adalah dari Allah. Maksudnya kalau Allah takdirkan dia jadi, kalau tidak jadi, saya berdoa, tapi itu urusan ibadah. Padahal kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ini merasakan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu sangat senang. Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah benci kepada seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepadanya. Lihat Nabi Adam alaihissalam ketika Allah turunkan dari surga, kemudian Nabi Adam berlari, kemudian kata Allah, "Atafirru minni ya Adam, wahai Adam, apakah kau lari dariku?" Kemudian kata Nabi Adam, "La ya Rabb, tidak wahai Rabb, aku malu dengan engkau." Kemudian kata Allah, "Ya Adam, ya, aku telah ditakdirkan bagimu berbuat seperti ini,
agar engkau bertaubat kepadaku dan memohon ampunan kepadaku, dan itu adalah sebuah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah riwayat ada sebuah ungkapan, saya lupa lagi riwayat atau asar, disebutkan riwayat kalau salah yang ucapan Nabi Daud kepada Aminal mudnibina ahabbu ilallahi min tasbihil murad. Disebutkan Aminal mudnibin, rintihan orang yang banyak dosa itu lebih Allah sukai, lebih Allah cintai daripada tasbihnya orang yang sombong. Rintihan orang yang banyak dosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya orang yang sombong. Dia mungkin rajin di masjid, tapi dia sombong. Kemudian dia mudah melecehkan orang lain. Tidak disukai oleh Allah, Allah menyukai orang yang dia mungkin banyak dosa. Maka dari sini ketika dia bertaubat kepada Allah, Allah lebih menyukai. Sehingga kita berdoa kepada Allah itu tujuannya adalah karena kita butuh, dan yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Bukan hanya untuk ibadah, tapi karena kita juga ingin mendapatkan yang baik dari kehidupan kita. Dari sini kita bisa memahami pada jamaah pun bahwa setiap diri kita ini diperintahkan untuk berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang keras. Walaupun takdir itu semuanya ada dari Allah, tapi usahanya akan terlihat Umar bin Khattab ketika memimpin pasukan menghancurkan Romawi. Kata Umar bin Khattab, wahai kaum muslimin, kalian yang menang itu bukan karena kalian jago dalam berperang, tapi Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian. Bagaimana Allah memberikan pertolongan? Karena doa-doanya para sahabat agar diturunkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini sangat berpengaruh kepada apa yang ada dalam kehidupan kita. Mau berjalan pagi-hari kita langsung berdoa. Dalam riwayat disebutkan dari siapa keluar dari rumahnya mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan jaga dia dari keburukan dan kejahatan sampai dia kembali lagi ke rumah. Barang siapa yang di malam hari sebelum tidurnya dia membaca ayat kursi, maka dia akan tidak bisa disentuh oleh setan sampai datang waktu subuh. Dan banyak hadis-hadis yang mendasarkan dengan doa ini akan datang takdir yang baik kepada kita. Sehingga pemahaman yang tadi sangat keliru, pemahaman bahwa kita tidak perlu berdoa, atau pemahaman bahwa kita berdoa untuk ibadah aja, dan kalau butuh masuk dan takdirnya, ini juga salah. Yang benar adalah bahwa doa adalah sebab datangnya takdir yang baik, dan kita diperintahkan untuk mencari sebab-sebab itu. Maka dalam usul ini harus muncul namanya husnuzon dalam diri kita. Husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang sangat tinggi dan keutamaan yang sangat agung. Kenapa demikian? Ini ada poin penting perlu saya sampaikan. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meniadakan kebaikan kita sekecil apapun. Semua apa yang kita lakukan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, maka Allah akan ganti, semuanya akan Allah balas. Sehingga berhusnuzon kepada Allah adalah sebuah akhlak yang mulia. Maka Allah mengatakan, kata Allah dalam surah ayat Al-Quran, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Inna, kata Allah, dan kami, sesungguhnya kami, Allah menyebutkan tentang zatnya. Sesungguhnya kami la nudhi'u ajra man ahsana amal. Kami tidak akan melupakan, menghilangkan, meniadakan pahala setiap orang yang berbuat baik. Dari ayat ini bisa kita pahami pada jemaah sekalian. Kita mungkin punya sahabat, kita punya teman dekat. Bisa jadi ucapan kita yang baik yang lupa. Bisa jadi kebaikan kita yang baru saja kita lakukan sudah tidak ada artinya. Bisa jadi setiap apa yang kita berikan kepadanya sudah dilupakan. Bisa jadi banyaknya kebaikan kita yang dilakukan oleh kepada manusia bisa hilang gara-gara satu kesalahan. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun kebaikan, perkataan, zikir kita, rasa takut kita dalam hati, rasa sabar kita, tawakal kita, perbuatan amal kita, apapun yang kita lakukan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah melupakan. Allah catat dan akan balas semua
yang seharusnya kita terima, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas lebih dari apa yang kita terima, apa yang kita lakukan. Lihatlah dalam sebuah ayat disebutkan, kata Nabi, nanti ketika penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian penghuni surga dimasukkan ke dalam surga, maka penghuni surga akan berkata, ya Allah, di surga ada masih ada orang yang beriman. Maka kemudian kata Allah, carilah dan keluarkan dari neraka. Kemudian dikeluarkan dari neraka. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam sumber tempat mandi. Kemudian dia muncul menjadi bersih, kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian nanti terus dicari lagi sampai kata Allah, cari lagi di neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar dirham. Kemudian dicari, setelah itu kata Allah, cari lagi walaupun dalam hatinya ada keimanan setengah dirham. Kemudian di akhir hadisnya kata Allah, cari lagi walaupun di dalam hatinya ada keimanan sebesar biji garam. Kemudian dikeluarkanlah semua orang-orang yang hatinya ada iman. Kemudian mereka yang terakhir dimasukkan ke dalam sumber yang membersihkan dirinya tadi. Kemudian mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah diberikan balasan. Apa balasannya? Balasannya adalah 10 kebaikan yang ada di bumi ini, 10 kenikmatan yang ada di bumi, 10 kali lipat dari kenikmatan yang ada di bumi. Kemudian mereka berkata, ya Rabb, ini kenikmatan yang sangat besar bagi kami. Kemudian kata Allah, apakah mau engkau berikan kenikmatan yang lebih besar daripada ini? Kemudian mereka menjawab, ya Allah, apa kenikmatan yang lebih besar dari ini? Apakah ada kenikmatan yang lebih besar dari ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang lebih besar dari ini, aku berikan ridhoku kepada kalian dan meninggalkan marah selama-lamanya. Ini adalah kenikmatan yang aku diberikan kepada penghuni surga. Maka dari hal ini kita memahami bahwa ada hal-hal penting tentang masalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi husnudzan ini tidak bisa dibagi hanya dengan perasaan saja, tapi harus dibagi dengan amal. Husnudzan tidak boleh dicampur adukan dengan perbuatan dosa. Husnudzan harus bersih dengan amal-amal yang mulia dan bukti perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa saya husnudzan sama Allah, tapi tidak terlihat amalnya, maka tidak disebut husnudzan kepada Allah. Karena para ulama mengatakan husnudzan adalah ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah dan kuat dalam amalnya. Dia meninggalkan hal-hal yang melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang-orang seperti ini baru disebut husnudzan. Karena yang tidak begini disebutnya husnudzan atau berusaha kepada Allah, atau tidak digolongkan sebagai orang yang husnudzan. Pernah saya kisahkan di sini tentang apa? Tentang kisah alam barzah. Pernah kita belum kisah orang-orang atau kehidupan alam setelah alam barzah. Wallah di alam barzah yang di alam kubur atau nanti di hari kiamat. Riwayat yang dalam hadis sahih, ketika aku sedang tidur aku bermimpi. Mimpi Nabi itu benar seperti dibangunkan oleh malaikat, dua malaikat ini mengatakan, Nabi Muhammad pun bangun, mana jalan? Kemudian ini pernah dalam jalan. Kemudian kata Nabi, jalanlah. Kata malaikat ini, jalanlah. Ya ikuti aku, ikuti kami, kata dua malaikat. Jalanlah berdua di belakang. Kemudian Nabi melihat seorang lelaki dibentangkan, ditidurkan di sebuah lapangan. Di atas lelaki ini ada seorang yang memegang batu besar. Kemudian dilemparkan batu itu ke kepalanya hancur lebur dan batunya hancur. Kemudian oleh Allah diciptakan lagi kepalanya, diambil lagi batu-batu itu, kemudian dilemparkan lagi. Kemudian Nabi berkata, kata Nabi, itu siapa? Kenapa orang itu? Kemudian kata dua orang ini, jalan terus. Jadi jawab, jalan lagi. Ketika jalan lagi, kemudian Nabi melihat ada sebuah danau. Di situ airnya merah. Di situ ada orang sedang berenang kesulitan. Di pinggir danau itu ada laki-laki yang memegang batu-batu. Setiap orang yang menghampiri ke pinggir dilempar dengan batu itu dan kemudian dia ke tanah lagi. Nabi berkata lagi, siapa orang itu? Kemudian kata dua malaikat ini, jalan lagi. Dia dijawab. Jalan lagi. Kemudian Nabi bertemu dengan seorang
bibir atau di mulut kiri dan mulut kanannya dengan besi sampai tembus ke belakang. Kemudian kata Nabi, siapa itu? Kata malaikat, jangan terusah. Jalanlah kemudian masuk ke sebuah tempat yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian Nabi melihat seorang laki-laki sangat tinggi sekali. Dalam riwayat disebutkan hampir saja aku tidak bisa melihat wajahnya karena saking tingginya. Dan di sekitar laki-laki ini ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Kemudian Nabi berkata, siapa dia dan siapa mereka? Kata malaikat ini, jalan terus. Tidak dijawab. Jalan lagi kemudian sampai Nabi SAW melihat ada sekelompok manusia, setengah badannya baik, setengah badannya buruk. Kemudian mereka diperintahkan masuk ke dalam sebuah kolam sumur. Kemudian mereka di situ dibersihkan. Kemudian mereka keluar dari sumur itu dalam keadaan baik semuanya. Kemudian kata Nabi, siapa mereka? Kata malaikat yang datang. Setelah itu Nabi melihat seseorang yang sangat keras sekali, wajahnya sangat kasar dan dia sangat kuat sekali. Ditanya siapa dia? Kata malaikat ini, jalan terus. Sampai Nabi masuk ke sebuah tempat. Kemudian Nabi melihat ada sebuah istana yang sangat indah. Dalam riwayat disebutkan seperti awan putih kalau di atas lagi terang, awan putih indah sekali terlihat. Kemudian Nabi bertanya, ini punya siapa? Ini istananya siapa? Barulah jawab malaikat ini, kata malaikat, itu adalah rumahmu nanti di surga. Kemudian kata Nabi, boleh aku masuk ke dalamnya? Kata malaikat, bukan sekarang waktunya, karena aku sedang berada di dunia. Lihat, ada nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah siapkan, ya, dan kita disuruh bersabar. Karena dunia ini adalah waktunya untuk beramal dan akhirat nanti waktunya untuk dihisab. Maka disebutkan, ya, al-yawm amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Hari ini kita beramal, tidak ada penghisaban, dan nanti di hari kiamat tidak ada waktu beramal, tapi waktunya untuk dihisab. Setelah itu kemudian Nabi berkata, siapa engkau berdua? Kata dua orang ini, kami adalah malaikat, wahai Rasulullah, aku Jibril, dan ini adalah Mikail. Ada pertanyaan kau yang pertama tadi, kata malaikat, yang dibentangkan di sebuah lapangan, kemudian dipukul, dilemparkan dari atas dengan batu yang besar dan kepalanya sampai pecah. Dia adalah orang-orang yang waktu di dunia yang sering melalaikan sholat, sering mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat adalah salah satu tanda nifaq, tanda kemunafikan. Semoga Allah melindungi kita, membersihkan kita dari segala macam. Orang-orang yang melalaikan sholat Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam surah Al-Qamar disebutkan, faqala min ba'dihi khalqun aqamus sholat wa tabau syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian yang kedua, ada pun seorang laki-laki yang berenang di danau yang penuh dengan darah. Mereka adalah orang-orang yang waktu di dunia biasa memanfaatkan. Ada pun seorang laki-laki yang ditusuk dengan besi. Mereka adalah para pendusta dengan dusta-dusta yang nyata, dusta-dusta dengan menggunakan nama-nama Allah, dusta dalam urusan yang besar seperti urusan agama, urusan akidah dan yang lain. Adapun kata Jibril, ketika engkau melihat seorang laki-laki yang tinggi, dia adalah ayahmu Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada anak-anak yang berkeliling di sekitarnya adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini dipahami oleh sahabat, kata sahabat, "Pakai pihaknya musyrikin ya Rasulullah, bagaimana kalau anak-anak orang musyrik?" Kemudian kata Nabi, "Wa abna'ul musyrikin, anak-anak orang musyrik juga masuk ke situ, walaupun mereka anak-anak orang musyrik kalau meninggal dalam keadaan bayi atau sebelum balik, maka mereka berada bersama Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian Nabi bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang setengah badan yang baik, setengah badan yang buruk? Maka kata Nabi, kata malaikat, mereka adalah orang-orang beriman di dunia yang mencampur adukan dengan perbuatan dosa. Mereka yang mencampurkan antara dosa dengan iman. Maka mereka nanti setengah badan yang buruk, setengah badan yang baik, dan kemudian dibersihkan oleh Allah SWT di dalam sumber tersebut. Kemudian siapa laki-laki yang keras dan terlihat kejam itu, dia adalah malaikat Malik, penunggu penjaga neraka. Kemudian setelah itu Nabi SAW menutup riwayat itu dan berlubang
Hisab itu nanti ada di akhirat. Banyak pahala-pahala yang Allah siapkan nanti di akhirat yang kita tidak tahu. Kita disuruh bersabar. Kita disuruh bersabar. Seperti Umar bin Khattab, siapa? Bilal bin Rabah dan yang lain. Bahkan banyak para sahabat dahulu mereka hidup berjalan di muka bumi, tapi mereka disebut penghuni surga. Bahkan banyak para sahabat yang dulu mereka wanita-wanita yang masih hidup berjalan di muka bumi dan mereka ini didengar suaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Ada seorang sahabat sedang berjalan dengan Umar bin Khattab. Ini di dalam kecelakaan Umar. Ada yang mengatakan sahabat dan mengatakan Nabi ini sedang berjalan bersama Umar bin Khattab. Kemudian mereka ketemu dengan seorang wanita yang sudah tua. Wanita sudah tua sekali. Wanita yang sudah tua ini kemudian memanggil Umar. Bukan panggilan itu, bukan Nabi ini, bukan panggilan, tapi dia memanggil namanya. Ya Umar, wahai Umar, kamu dulu masih bayi kecil, kemudian kamu tumbuh besar, kemudian kamu bersama Rasulullah dan kamu jadi mulia. Maka bertakwalah wahai Umar. Kaget ini orang yang ada di samping Umar. Siapa ini? Ini Umar yang khalifah, Amirul Mukminin. Kemudian diberitakan oleh sahabatnya. Siapa kamu? Kata Umar, turunkan ucapan. Dia ini adalah wanita yang suaranya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari atasnya. Siapa wanita ini? Khawlah binti Tha'labah, yang suaranya didengar oleh Allah ketika mendengarkan tentang suaminya yang kemudian turun satu surat, yaitu surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadilah. Jadi ada orang yang hidup di dunia Allah sudah disiapkan pahala-pahala yang kemudian sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali pasti Allah akan ganti, dan tidak ada keburukan pasti juga akan Allah bayar. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Zalzalah, "Wa ya'lamu mithqala dzarratin khairan yara wa ya'lamu mithqala dzarratin syarran yara." Maka kalau ada kebaikan, jangan menyepelekan kebaikan. Kata Nabi, "La tahqiranna shaghiratan wa la tahqirranna bi'irfin." Jangan engkau menyepelekan kebaikan yang kecil walaupun hanya ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Janganlah engkau menyepelekan keburukan, karena semuanya pasti akan dibalas. Nah ini makna atau kaidah-kaidah yang akan melengkapi husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhusnuzon dengan kaidah-kaidah yang benar, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, pengabulannya dari Allah Subhanahu wa taala belum tentu dengan sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang menurut pandangan kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa tadi disebutkan siapa yang keluar dari rumah yang akan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kemudian dia akan dijaga oleh Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Dalam ayat ini disebutkan man sholat subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa sholat subuh berjamaah maka dia berada dalam lindungan Allah. Pertanyaannya, waktu Nabi mau sholat, mau prakuh, Nabi itu kalau berjamaah pasti sholat berjamaah, namun tidak sholat berjamaah. Yang kedua, ketika Nabi keluar rumah, apakah Nabi lupa berdoa? Tidak, Nabi pasti berdoa. Tapi kenapa di prakuh itu Nabi terluka? Kenapa rahangnya sampai terkena besi, sampai tertusuk dengan besi yang dipakai di kepala Rasulullah SAW, karena dihantam oleh pedang dari belakang kepala Rasulullah. Kenapa Rasulullah kepalanya sampai berdarah-darah? Padahal Rasul sudah berdoa tadi dulu sudah berdoa sholat subuh berjamaah. Apakah hadis ini tidak benar? Tidak memahami kebaikan itu tidak dengan pemahaman manusia. Karena bisa jadi, kata Allah, wa antuhibu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi keburukan yang menurut mata kita itu adalah keburukan, bisa jadi kebaikan di sisi Allah, bisa jadi meninggikan tingkat derajat kita di sisi Allah. Mungkin kita harus banyak dosa, maka dihapuskan dosa-dosa kita. Mungkin kita lagi lalai dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman kalau dia berbuat kesalahan sedikit saja, Allah malah tegur. Kalau ada orang berbuat salah, dia tidak ditegur dengan jawab dia salah. Lihat Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya, baru meninggalkan kaumnya,
tenggelam di lautan, ditelan oleh ikan paus. Ditelan oleh ikan paus. Ini nggak ada musibah sebesar ini. Maka ketika berada di perut ikan paus, Nabi Yunus berkata, ya Allah, lapor saja itu, aku telah sujud di tempat di mana tidak ada lagi manusia yang bisa bersujud di tempat. Kemudian dia berdoa, subhanallah ini untuk menawar. Ya, kondisi-kondisi seperti ini harus kita pahami dengan baik, pahami dengan benar. Maka, ya, para ulama bikin kajian yang bagus. Ya, dunia tidak bisa dijadikan parameter kebaikan seseorang. Ya, kalau orang dunianya lancar terus, bukan berarti dia paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang dia sengsara terus, bukan berarti dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebutkan inna dunya yuti, ya, inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Tapi akhirat hanya Allah berikan kepada yang Allah cintai. Ini poin besar dari kaidah yang penting. Nah, usul ini harus ditambah dengan ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke ilmunya. Ilmu itu memang apa ya? Ilmu itu sehat bagi hidup kita. Membuat kita ini jadi tahu kemana harus berjalan. Saya pernah cerita kepada jamaah sekalian tentang kisah Abu Hanifah yang itu saya ceritakan. Ya, Abu Hanifah sama murid. Saya mau cerita versi riwayat lain. Ini versi riwayat lain. Mirip kisahnya sama, tapi versi riwayat lain. Jadi Abu Hanifah itu punya murid paling pintar. Jadi penerus mazhabnya namanya Abu Yusuf. Namanya siapa? Abu Yusuf. Abu Yusuf sakit. Kalau yang riwayat sebelumnya saya ceritakan Abu Hanifah yang ini Abu Yusuf yang sakit. Abu Yusuf sakit. Kemudian diketahui Abu Yusuf ini sakitnya semakin keras dan dikhawatirkan dengan sakit ini akan meninggal. Dijenguk oleh Abu Hanifah dan dua-duanya itu imam ulama datang ke rumahnya Abu Yusuf. Dijenguk setelah dijenguk ketika keluar dari rumah Abu Yusuf, Abu Hanifah bilang, seandainya Abu Yusuf itu hidup, semua sudah mempersiapkan dia untuk melanjutkan majelis itu. Jadi didengar oleh semua murid-muridnya. Oh, penerusnya siapa? Abu Yusuf. Ya. Tapi Abu Yusufnya sudah meninggal. Tapi seandainya dia itu, dia akan menjadi penerus dan dia akan melanjutkan menyampaikan ilmu dari meninggal Abu Yusufnya enggak. Setelah berapa hari sehat Abu Yusuf. Setelah sehat, Yusuf dengar berita itu. Oh, antum mau Ustaz, nggak usah ngaji lagi, ya, udah buka majelis aja, ngajar, udah jadi Ustaz. Dia ketemu teman-temannya Ustaz, ya. Nah, suatu hari awalnya sedang bermain. Ada murid-murid yang sudah nama kita berkata, ya, bagaimana kabar Abu Yusuf? Kata murid-muridnya, alhamdulillah dia sudah sehat oleh Abu Hanifah. Dan di mana dia sekarang? Kau nggak ikut di sini? Ditunjuk kamu ini. Wahai Abu Hanifah, lihat di pojok sana itu ada majelis baru. Ikut dia di sana yang lagi ngajar. Abu Hanifah kaget. Loh, ngajar? Ini kan jadwalnya dia belajar. Boleh seorang murid ngajar, boleh. Tapi waktunya dia tidak harus belajar. Kenapa dia tidak belajar? Ini waktunya belajar. Oh, dia kira tentang ucapan dari Abu Hanifah. Akhirnya Abu Hanifah bilang, kamu berangkat ke sana. Tanyakan kepada dia. Ada seorang laki-laki, ini versi lain ilmu fikih. Ada seorang laki-laki mau mencuci pakaian jubah besar di tempat pencucian. Dia ada yang punya sewa mencuci. Datang ke situ, dicucilah, diserahkan pakaian itu dan dia pulang. Setelah beberapa hari, ditagih. Orang yang tempat pelayanan mencuci ini bilang, nggak ada, kamu nggak pernah hasil pakaian di sini. Dia punya bukti dalam Islam itu, ya, dalam Islam itu bagi yang dulu harus punya bukti, bagi yang itu harus bersumpah. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, ya, bagi yang dulu harus punya bukti. Ini nggak punya bukti, ya udah pulang, nggak punya bukti, pulang. Kemudian yang tukang cuci ini baru beberapa hari
sadar, salah saya itu. Tobat dia, besoknya datang ke rumah orang ini bawa pakaiannya dia. Saya itu kemarin salah, saya tobat ini baju kamu benar ada. Tanyakan ke Abu Yusuf, si tukang cuci itu dapat layak dapat upah atau tidak? Kalau dia jawab layak dapat upah, katakan jawabannya salah. Kalau dia menjawab tidak layak dapat upah, katakan juga jawabannya salah. Bingung terus jawabannya apa? Kata Abu Hanifah nanti jawabannya di sini. Pergilah ke situ, kemudian ditanyakan di majelis. Setelah beres Abu Yusuf menyampaikan ilmu, ditanyakan tentang hal itu. Kemudian kata Abu Yusuf, oh itu ya, ini apa? Baru ngajar, karena fikihnya belum matang. Oh itu boleh, enggak layak, enggak dapat. Kata yang nanya ini salah. Oh ya boleh ya, salah juga. Bingung. Kamu dapat dari mana pertanyaan ini? Dari guru kamu. Kemudian langsung untuk majelis itu. Ini dia bilang saya waktu belajar. Datanglah kembali ke Abu Hanifah. Kemudian kata Abu Hanifah, wahai Abu Yusuf, kamu datang ke sini untuk mencari jawaban. Kata Abu Hanifah, ada penjawabannya. Kalau si tukang cuci ini, kalau si tukang cuci ini, dia mengakui bajunya. Setelah dicuci, jadi mencuri bajunya, mengakui bahwa dia baju ini. Setelah dia cuci, setelah apa? Dia cuci maka dia dapat layak dapat apa? Upah. Karena waktu dia cuci, posisi bajunya masih milik orang yang punya baju. Dia baru menjadikan dia mengakui hak milik dia. Setelah dicuci beres, dia tertarik dengan baju tersebut, dia ambil. Maka ini dapat layak dapat upah. Tapi kalau dia itu, ya, ketika kamu orang itu mengasihkan baju, jadi dia langsung mengakui baju ini milik dia, mencuri baju itu, maka dia tidak dapat layak upah. Karena dia ketika mencuci baju itu, ya, dia sedang mencuci dengan kondisi baju itu sudah milik dia atau milik pemilik baju yang asli. Demikianlah jawabannya oleh Yusuf. Apa kata Abu Hanifah? Syarun, ya, seorang pemuda tidak ngerti urusan begini, ingin buka majelis, kata Abu Hanifah. Kemudian ini kepada seorang ilmu. Maka dalam hal ini perlu kita pahami, ilmu adalah lentera kita dalam hidup. Kita harus terus belajar karena waqaful ilmi adalah seorang berilmu adalah yang berilmu. Kita harus terus punya majelis, punya guru, dan kita terus bisa memahami bagaimana caranya kita beragama. Karena ilmu adalah obat, bahkan menjadi obat yang sangat utama dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian terakhir sebagai penutup, maka dalam urusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada hal lain yang harus kita perhatikan. Di antara hal lain yang harus kita perhatikan adalah tidak boleh kita istinjal terburu-buru dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan kita untuk yakin setiap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan untuk khusyuk ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh tergesa-gesa, ya, kita harus meminta terus kepada Allah dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, misalnya kita sakit, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha, ya, berobat misalnya. Kemudian setelah itu apa? Kita tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada pilihan. Ada orang sakit, misalnya apa? Mana yang terbaik? Dia berobat kemudian tawakal, atau dia bertawakal namun tidak berobat? Ada yang bisa jawab? Mana yang terbaik? Mana ada yang bisa jawab? Ya, aku pertanyaan lagi dulu ya. Berobat dulu lalu bertawakal. Ada seorang sahabat yang terkena sakit, saya lupa namanya, yang punya penyakit yang membuat dia sakit terus begitu sampai keluar. Datang kepada Nabi, kemudian dia menunggu. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga diriwayatkan. Ada orang ini sahabat ini dan dia mengatakan aku sakit kalau dia mungkin berat. Kata Nabi,
kamu berusaha dan kemudian kamu sembuh, atau kamu bersabar saja nanti Allah ganti dengan pahala yang besar di surga. Wanita ini seorang yang kemudian memilih untuk bersabar. Wanita ini memilih untuk bersabar. Kemudian dia memilih bersabar dan dia kemudian sampai diwafatkan oleh Allah mendapatkan pahala yang besar atas kesabarannya. Dari hadis ini mana yang utama? Tadi yang sudah disampaikan di awal, sebab itu harus ada. Ya. Orang mengatakan saya tidak perlu makan, kalau Allah punya kenyang pasti Allah kasih kenyang ke saya. Ini pendapat yang salah. Terus bagaimana kalau sakit? Bagaimana yang harus kita lakukan? Pernah dalam waktu sakit kemudian berobat? Pernah. Ya, salah satunya ketika Nabi di sini diobati oleh Jibril dan malaikat satunya lagi. Ini ketika Rasul sedang sakit. Sama ini enggak. Jadi mana yang lebih utama? Ya. Mana yang lebih utama? Ini banyak. PKK yang dulu minggu depan dia mengalami 2 minggu lagi misalnya. Baik. Ya. Untuk berkaitan dengan doa saya kira sudah cukup. Nanti insya Allah kita akan masuk ya kepada bab yang nanti berkaitan dengan pembahasan kita ada beberapa. Insya Allah kita akan masuk bahas tentang penyakit-penyakit ini. Masih ada waktu berapa menit Pak? Tidak ada yang jawab. Nah sampai saat ini saya tidak kalau kita sampai di sana. Tapi masih ada waktu saya jawab begini. Bab yang doa kita beres. Ya, kita tidak ada lagi Bang. Kalau saya masuk bab baru nanti jadi nanggung baru mau lima. Jadi selesai dari sini ada yang bertanya kita datang saja. Akan ada minumnya Pak? Ini aja Bu. Mengenai bertanya apakah hari itu saya ikut sekolah di sekolah kampung yang berarti fokus itu bab tentang ilmu keduniaan. Terus yang kedua, orang tua saya itu baru ibadah. Jadi saat saya fokus belajar ke ilmu agama, terus saya lebih dan juga di situ saya masuk ini bahasa saya itu. Orang tua itu saat saya sering ngaji, saya pernah ngaji dari jam 7 pagi sampai jam bahasa. Termasuk orang tua jadi masuk jadi mana itu? Karena tujuan itu itu berarti dulu yang mereka lakukan. Kalau cara saya belajar seperti itu apakah efektif atau tidak? Karena saya belum ilmu keagamaan, tapi jika saya di sekolah, karena mungkin masa depan itu akan Allah yang hadir harus belajar gitu. Pertama saya akan bahas tentang 3 kelompok manusia dalam memahami takdir. Kelompok pertama namanya Jabariyah. Jabariyah itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa nggak ada urusan dengan usaha. Jadi semuanya dipegang sama Allah. Jadi udah aja diem aja. Kalau kamu lapar ya diem aja nanti juga kenyang. Ya. Ini kelompok ini dikatakan sesat. Umar bin Khattab pernah menemukan ada seorang yang sedang mengangkat tangan, meminta rezeki. Ya, dia nangis terus seharian di masjid. Kata Umar, kamu harus ke pasar. Ya, kamu akan dapat rezeki. Nah ini dia menghilangkan usaha. Sebab iman itu perlu dengan amal. Jadi ada sebabnya. Sebab itu yang mengantarkan kita untuk meraih itu. Ya, ada pun hasilnya Allah yang menentukan. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah Qadariyah. Qadariyah itu adalah orang-orang yang mengatakan Allah tidak ada urusan sama kita, tapi memang ada yang urus. Ini juga sesat. Ya. Karena semua akan terjadi. Kelompok pertama dibantah dengan ayat surat At-Takwir. Kata Allah, wa ma tasyauna, tidak kalian berkehendak. Berarti kita punya apa? Kehendak. Ya. Kelompok kedua dibantah dengan ayat itu juga. Di ayatnya illa ayyasha Allah. Jadi kita ini tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Jadi satu ayat bisa membaca 2 kelompok manusia. Kata Allah bahwa tasyauna sebagai dalil bahwa manusia punya masyiat, ya kehendak. Tapi kehendak kita ini ya
unsurnya adalah keinginan dan kemampuan. Keinginan dan kemampuan. Kemampuan dan keinginan Allah yang menciptakan. Kita yang menggunakan itu untuk sesuatu yang ingin kita lakukan. Maka disebutkan setiap amal kita itu atas kehendak Allah. Kenapa? Karena keinginan dan kehendak itu, kemampuan dan kehendak itu Allah yang menciptakan. Ini pemahaman tentang masalah itu. Maka jawaban tentang mengenai yang pertanyaan tadi, ya, sudah hijrah, sekarang belajar agama. Sekarang fokus belajar agama. Ini pertama, ya, ilmu yang wajib untuk kita pelajari nomor satu urusan ilmu Al-Quran dan Sunnah, urusan ilmu agama. Kita yang paling satu yang paling tinggi yang berbicara tentang tauhid. Maka ini wajib kita pelajari, terutama kita permasalahan pokok yaitu tentang Allah, Islam, dan tentang Nabi yang diingatkan ditanya oleh Allah nanti di alam itu. Ya, siapa kamu, apa agama kamu, dan siapa Nabi kamu. Nah, maka tiga ini harus kita pahami. Dan kalau kita pahami ilmu ini, maka kita akan menjadi selamat karena kita tahu bagaimana caranya beribadah. Bagaimana caranya belajar? Belajar itu, perhatikan, ini penting sekali. Cara belajar itu, ya, yang pertama adalah kita harus memahami dulu bahwa belajar agama itu tujuannya untuk mencari ridho Allah. Itu satu. Yang kedua, setiap kita belajar tujuannya untuk mengangkat ketidaktahuan dari diri kita, ketidaktahuan, kebodohan dari diri kita. Ya, ini yang sering keliru ya. Anak-anak muda sekarang itu kalau dikasih ilmu materi, pengennya cepat-cepat nge-share ke orang lain. Ya Ustaz, ini bisa di-copy nggak? Saya share. Kamu pahami dulu, kamu udah paham loh. Ya, bahkan belum baca aja sudah pengen apa? Pengen nge-share ke orang lain. Ya, dia belum baca, tapi pengen nge-share. Misalnya belajar tentang begini, belajar untuk mengenal ketidaktahuan dulu dari diri kita. Baru kalau kita sudah tahu, angkat ketidaktahuan dari orang lain. Nah, yang ketiga, belajar itu harus termanaj, harus terkonsep dengan baik. Ya, kalau ini Ustaz, kalau saya ikut kajian kajian keliling di mana-mana bagus nggak? Ya bagus, tapi di situ kebanyakan itu dapatnya nasihat, bukan ilmu. Ya, kebanyakan itu apa? Nasihat. Tapi ilmu harus dilakukan belajar dengan bertahap. Ya, dan itu harus punya guru. Harus punya apa? Harus punya guru. Dan itu juga oleh para ulama dahulu. Jadi kita harus punya guru, kita harus punya majelis. Jadi kalau ditanya kamu gurunya siapa? Guru saya Ustaz Fulan. Kamu suka lagi kemana? Oh, saya banyak keliling untuk meningkatkan semangat saya, nasihat dari sini dari situ. Boleh silakan. Tapi kalau belajar agama dari A sampai Z itu belajar dari satu guru, dua guru, tiga guru sesuai dengan kepahaman yang dimiliki oleh guru. Ya, dan paham seperti ini mengatakan lebih baik dari satu materi itu gurunya tidak boleh double. Ya, jangan belajar ini dari 4 ustaz. Ya, bakal ada perbedaan. Nanti ada bingung kata kita ini kalau nanti ada perbedaan apa yang kamu lakukan? Kamu kan belum ngerti apa-apa. Nanti kamu akan bilang ustaz ini mana benernya? Akhirnya kita suruh kepada para ustaz. Nah, jadi ini harus pilih cari dari sekolah hadis dari orang ini atau mau dikumpulkan lulus syarif dari siapa setelah habis ilmunya pindah ke yang lain boleh juga seperti dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika belajar dari Imam Malik gurunya dibacanya siapa Imam Syafi'i satu Imam Malik. Setelah Imam Malik selesai kata Imam Syafi'i wahai Imam Malik sekarang aku sudah selesai mengambil ilmu dari kau aku sekarang mau belajar mazhabnya Abu Hanifah Abu Yusuf yang tadi diceritakan. Jadi begitu cara belajar maka harus punya waktu dan cara yang bagus. Bukan cuma semangat ya belajar itu bukan cuma keliling terus semangat jadi harus punya konsep itu 2 tahun itu bisa belajar apa saja selama 5 tahun itu tahu apa saja dalam agama ini. Itu cara belajar. Boleh nggak begitu? Boleh belajar punya jadwal yang baik. Tapi urusan keluarga orang tua berbakti ke orang tua juga adalah hal yang wajib. Bahkan perintah setelah beribadah kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Lihat di Mesir, Wes awal tapi ini yang terbaik beliau ini ya tidak sempat ke Madinah adalah ketika dia Muslim Nabi masih hidup. Kemudian Nabi meriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab ya, kata Nabi khairul tabi'in Uwais bin Amir, tapi yang terbaik adalah Uwais bin Amir. Kata Rasul, ada Rasul belum pernah ketemu. Kata Rasul ya dia punya ibu dan dia berbakti ke ibunya. Karena berbakti ke ibunya dia tidak sempat ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus pintar-pintar memilih waktu dan ingat hijrah ini sering juga kita salah pilih. Kalau sudah hijrah itu
saya sudah hijrah, makanya sekarang saya ada di masjid terus. Nggak cukup begitu, kita harus tahu apa sih yang saya pelajari, yang saya pahami, yang saya imani dari hijrah saya ini. Itu cuma misalnya hijrah dari riba, saya bukan hijrah dari riba, sudah bebas dari riba. Bisa masuk surga dengan tanpa riba? Dia harus beriman kepada Allah, harus meninggalkan kemusyrikan, harus tahu tentang sunnah Rasul, bagaimana cara beriman dengan kitabnya, baru bisa masuk surga. Nggak bisa dia meninggalkan itu semuanya. Saat saya sudah hijrah, dia pakaian saya sekarang pakai gamis, bisa masuk surga hanya dengan pakai gamis. Kita harus belajar dengan betul agama itu bagaimana akidah tauhid. Kemusyrikan itu banyak di bumi ini. Maka harus tahu pengubur keimanan apa saja, pengubur keislaman apa saja. Pengubur keislaman misalnya ada jauh anak muda kita sadar diucapkan, kemudian dia lupa dia sudah melakukan perbuatan syirik di sana. Amin. Itu ya baik-baik. Tapi pada waktunya bisa kita hari kita di bawah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.